Halo semuanya, balik lagi sama saya Razan. Kan saya mau nge-share tentang karaoke di Jepang. Karena apa? Karena saya suka karaoke. Suka belum tentu bisa banget nyanyi ya, cuman seneng aja. Ya, jadi pengen ngasih tahu kayak di Jepang tuh karaoke-nya sama kayak Indonesia sih sebenarnya. Kalau untuk yang macam-macam brandnya, jadi banyak brandnya juga di Jepang. Nah, itu setiap brandnya juga ada karakteristiknya, mungkin di Indonesia juga. Tapi saya di Indonesia emang agak jarang ya sebenarnya karaoke, jadi nggak terlalu bisa ngebandingin, cuman tahu aja sedikit lah. Nah, di Jepang tuh ada namanya kayak Jangkara, Utahiroba, Maneki Neko. Itu brand-brand yang low cost. Jadi tapi ya karena low cost itu jadi mungkin kayak ada suara kedengeran lah dari ruangan yang lain, atau sound systemnya kurang baik, yang kayak gitu-gitunya ada. Terus ada namanya Big Echo atau karaoke yang lainnya mungkin lebih eksklusif. Nah, itu biasanya emang agak sedikit lebih mahal, ya lebih mahal lah. Cuman kayak nggak keganggu sama suara di ruangan sebelah lah, atau emang yang tadi mic-nya bagus, sound systemnya bagus, terus kebersihannya benar dijaga gitu. Yang lainnya bukan berarti yang kotor-kotor banget ya, yang tadi yang murah tuh bersih, cuman mungkin nggak bersih yang di yang mahal ya, kalau kata saya gitu. Nah, terus di Jepang itu bayarnya kayak banyaknya yang per 30 menit dan per orang. Jadi mau kalian sendiri, mau kalian berdua, mau kalian bertiga, itu tetap per orang yang bayar. Ya, jadi kalian bukan nyewa ruangan ya sejam, kalian nyewa ruangan buat satu orang itu sejam. Maksudnya bukan sejam, maksudnya per berapa lamanya itu. Jadi agak sedikit terdengar lebih mahal sih sebenarnya kalau kata saya ya. Soalnya mau ber 20 orang juga kalian bayar tetap sama untuk setiap 30 menit itu. Jadi kalaupun nggak bisa, kalau pengen yang nyanyi-nyanyi sendiri-sendiri gitu, itu agak kurang worth it ya kalau banyak-banyak kayaknya. Kalau mau nyanyi yang bareng-bareng oke lah gitu. Nah, terus nggak cukup bayarnya tuh emang per 30 menit normalnya, cuman mereka kayak biasanya punya paketan. Ada paketan 2 jam, ada paketan 3 jam, ada free time. Nah, free time tuh bukan berarti kalian bisa di situ selama-lamanya ya, terserah kalian. Itu jadi mereka kayak punya zona waktunya lah. Nah, di zona waktu ini kalian bisa nyanyi berapa lama aja. Misalnya ada dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam gitu. Itu kalian bisa masuk dari jam 11 pagi, pulang jam 8 malam. Bisa bisa masuk jam 12, pulang jam 5, terserah. Jadi masuknya bisa kapan aja, keluarnya bisa kapan aja, itu terserah kalian. Ya, itu free time. Jadi ada, biasanya sekarang tuh ada free time siang, ada free time malam. Jadi yang free time malam itu dari malam sampai pagi. Dan karaoke itu biasanya tutupnya pagi, jadi kayak jam 5, jam 6, nanti buka lagi pagi lagi. Jadi gitu, nggak 24 jam 24 jam banget, ada mungkin yang 24 jam ya, cuman biasanya tutup sebentar untuk persiapan dan kawan-kawan gitu. Terus ya, untuk si bayar yang nggak apa sih, macam-macam sih, tapi di situ tuh biasanya include all you can drink. Ada yang one drink juga, jadi eh, kalian yang bayar 30 menit itu, yang bayar si paketan 2 jam 3 jam itu, ada yang udah include. Kalian udah bisa minum apa aja di drink bar ya. Drink bar tuh yang mesin mesin buat minum. Jadi kalian yang ngambil sendiri gitu di mesin itu gitu. Ada yang tipenya mesen ya gitu. Nah, yang tipenya mesen biasanya nggak tahu ya, itu tergantung si brand, maksudnya tergantung tempatnya juga. Ada yang harganya sedikit lebih mahal untuk yang mesen, soalnya emang agak beda-beda. Jadi kayak ada floatnya lah, ada apanya, ada es krimnya gitulah, beda gitu. Jadi ada all you can drink, ada yang one drink. Jadi kalau kalian gak terlalu lama-lama ya one drink juga oke lah. Kalau misalnya yang mau lama mendingan all you can drink ya. Jadi banyak nih pilihannya, ada coklat, ada teh, ada kopi, ada juga
begitu. Nah terus sebenarnya ada tempat yang kalian boleh ngambil apa sih, beli minum atau makanan sendiri dari luar, jadi boleh dibawa ke dalam. Ada yang nggak boleh, cuman yang nggak boleh juga nggak terlalu dicek-cekin banget, maksudnya isi tasnya apa aja sih gitu, nggak sampai segitu gitunya banget. Cuman ya untuk sekarang sih kebanyakan udah dibolehin ya, maksudnya apa, bawa minum dari luar. Jadi ya itu terserah kalian, kalau mau ngehemat ya mendingan dari luar sih sebenarnya. Tapi gitu, di dalam juga udah enak dan nggak terlalu mahal-mahal juga sih, apa sih, paketan all you can drink itu. Nah, terus ada tempat yang all you can drink itu udah include sama si es krim, namanya Maneki Neko itu. Saya biasanya kesana ya, lumayan bisa makan es krim vanilla sepuasnya ya. Terus ada juga yang pesen sih, cuman kayak all you can eat buat french fries, jadi french friesnya boleh nambah-nambah terus pas kita ada di situ lah. Tapi harus bayarnya per orang, jadi all you can eat french friesnya bukan bayar all you can eat french friesnya, lebih ke per orang. Jadi kalian kalau ada berempat, kalian harus bayar all you can eat french friesnya untuk 4 orang. Harus, mau pesannya cuman pengen 1 orang, pengen 2 orang tuh nggak bisa. Jadi kalau udah satu pesan semua harus kehitung pesan gitu. Terus ya, nah untuk si mesin karaoke-nya itu sendiri di sini tuh didominasi sama 2 brand. Sekarang tuh ada berapa nggak tahu ya, yang saya tahu pokoknya ada 2, namanya Live Dem sama apa namanya, sama Joy Sound. Nah itu tuh ada karakteristiknya masing-masing. Biasanya kalau Live Dem itu banyak video live performance-nya, terus video-video asli dari penyanyinya juga banyak, lebih banyak lah daripada Joy Sound yang saya tahu ya. Nggak tahu, ini bukan menurut data tapi yang saya rasakan. Nah kalau Joy Sound tuh lebih luas, saya apa sih, total total lagu yang dia punya itu lebih banyak, lebih luas. Terus si apa namanya, ada juga kalau misalnya kalian vokaloid gitu-gitu yang kayak Hatsune Miku dan kawan-kawan, nah itu di Joysan lebih banyak ya. Tapi ya gitu, live performance terus video asli dari penyanyinya itu agak kurang ya, kalau kata saya kurang kurang lengkap lah. Live dem juga nggak selengkap itu gitu. Jadi ya itu plus minusnya yang saya tahu. Nah terus di si mesin-mesinnya itu mereka tuh kayak punya sistem penilaian lah. Jadi apakah kita udah bener nih ini nyanyinya atau enggak, itu tuh ada. Nah yang saya tahu si live dem itu lebih lebih strict lah penilaiannya, lebih bagus ya kalau kata saya. Kalau Joysign lebih sedikit ya asal oke lah gitu. Jadi nggak terlalu strict. Nah, even dengan sistem penilaian itu ada dibuat acara. Kalau di kita mungkin ada ya, di Indonesia nggak tahu ya, ada kayak perlombaan karaoke gitu nggak sih, kalau nggak salah ada. Cuman kalau di Jepang ya itu pakai tadi yang sistem penilaian sih, itu yang sekarang udah pakai AI ya. Dan mereka pakai sistem penilaian itu, bahkan dibuat saya apa sih program TV-nya untuk karaoke battle lah. Nah, itu jadi mereka beneran dinilai dengan sistem penilaian si mesin itu. Nah itu yang dipakai biasanya live dem sistem penilaiannya. Nah dari situ udah ya udah jadi perlombaan karaoke lah. Jadi nggak ada jurinya ya, jurinya cuman kayak oh ini bagus gini 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 aja, cuman mereka nggak menilai, yang menilai si mesinnya. Jadi yang paling bisa memanfaatkan fungsi mesinnya itu bagus apa sih ya, nilainya bisa sampai 100 gitu. Dan 99, something gitu ada ya, itu bisa dicek kalau kalian mau nonton. Terus nah untuk lagu nih ya ada kalian banyak ya, jadi banyak dari beberapa negara juga, ada Vietnam, ada Malaysia, Cina, Taiwan gitu, lagu-lagunya ada. Sebenarnya lumayan lengkap sih, Inggris juga ada, cuman tidak selengkap itu ya mungkin. Jadi yang bahasa Inggris juga ada yang nggak ada,
yang saya cari, yang mau juga ada yang nggak ada, Korea juga ada. Dan kalau dicek sekarang itu ada lagu dari Indonesia cuma sedikit banget, jadi sedikit banget lah. Kayak kalau kalian tahu Sheila on Seven tuh, sekalian on Seven ada yang Dan, kalau nggak salah, ada Dan itu doang. Yang lainnya tuh lagu-lagu lama gitu, Nina Bobo yang kayak gitu-gitu ada, lagu-lagu lama, pop lama juga ada gitu. Ada cuman sedikit banget, masih sedikit banget. Nah terus untuk orang Indonesia tuh biasanya ada yang pakai HDMI atau share screen gitu di si karaoke-nya. Jadi karaoke mesinnya tuh bukan karaoke mesin ya, atau TV-nya. Pokoknya ada tempat karaoke yang bisa share screen atau pakai laptop gitu, pakai HDMI, ditayangin sendiri kalau mau nyanyi sendiri ya. Orang Indonesia banyak yang kayak gitu. Dulu saya juga pernah kayak gitu. Kalau mau nyanyi bahasa Indonesia ya, itu bisa juga. Cuman ada yang nggak bisa juga, jadi harus dicek, ditanyain dulu ke resepsionis ya pas kalian, dicek dulu lah pokoknya ke si apa namanya, tempat karaoke-nya gitu. Terus nah, pemakaian tempat karaoke nih. Dulu tuh saya sering pakai tempat karaoke untuk nginap. Jadi dulu tuh sering banget nginap di tempat karaoke. Nginep karena untuk nginep aja, jadi kalau pas lagi jalan-jalan gitu sendiri, kalau nggak sama teman ya, terus mau nyari, daripada kayak pesan hotel ya, itu kan mahal ya. Untuk saya itu mahal. Jadi dulu masih zaman Baito gitu, karaoke itu udah paling murah, jadi kayak semalam kayak 1.000 something gitu. Nah sekarang udah mahal, cuman ya sekarang mau udah tambah mahal, masih murah lah dibandingkan kalian nginep di hotel. Tapi ya itu minusnya, di karaoke itu nggak ada shower, nggak ada bed, tapi mereka punya sofa. Ada yang kayak lesehan gitu tempat karaoke-nya juga. Jadi ya kalau emangnya bisa tidur di mana aja sih, oke aja sih tempat karaoke. Untuk shower gitu kalian bisa ke net cafe. Kalau mau cuma showernya doang juga bisa bayar showernya aja gitu, atau bayar 30 menit net cafe-nya untuk masuk shower doang tuh bisa. Tapi kayak untuk yang dadakan gitu nginep, karaoke sih udah buat saya paling murah dan enak juga gitu. Kalau mau nyanyi ya tinggal nyanyi, minum juga yang tadi kan all you can drink, jadi gratis. Terus bisa bawa makanan juga dari luar, udah enak lah pokoknya kalau sendiri ya gitu. Terus untuk yang pelajar, uh, maaf ini tambahan untuk yang nginep tadi itu biasanya karaoke kan sampai pagi yang saya bilang. Nah paginya tuh beneran pagi, jam 5 jam 8 tuh kalian harus udah keluar. Jadi itu aja, hati-hati itu aja, jangan sampai ketiduran terus tiba-tiba udah siang gitu. Nah itu pas ya ada jam tambahan itu ya kalian harus bayar gitu. Itu aja sih. Terus ya untuk pelajar nih, nah karaoke tuh antara pelajar sama nggak pelajar tuh lumayan beda lah si apa namanya, harganya. Jadi yang bagi yang pelajar itu kalau kata saya sangat amat murah, dan banyak banget campaignnya juga. Ya diskon-diskonnya banyak, murah banget. Jadi buat pelajar, saya juga pengen jadi pelajar lagi kalau untuk karaoke ya. Ya buat pelajar yang emang lagi di Jepang, silahkan dicoba kalau mau. Terus banyak tempat-tempatnya juga, mungkin ada tempat yang saya nggak tahu dan emang enak ya. Gitu aja untuk karaoke. Ya have fun kalau emang seneng karaoke atau belum pernah ke karaoke di Jepang, coba aja. Lumayan enak untuk nongkrong juga. Misalnya kalian nggak mau apa ya, nggak mau nyanyi gitu, cuman pengen duduk diem sambil minum gitu sama temen, ngobrol di karaoke bisa. Jadi mereka ada TV, ada itu macam-macam sih, cuman bisa aja dimatiin atau di mute gitu. Itu bisa, jadi bisa kerja juga di situ. Ada internet juga ya gitu. Jadi have fun dengan karaoke nya kalau kalian suka. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Mata.